Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang craft pulping. Craft adalah proses yang menghasilkan pulp dengan kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan proses mekanis dan semi kimia. Namun, rendeman yang dihasilkan lebih kecil dari komponen yang terdegradasi lebih banyak. Pada tahun 1865, mencakup pengabuan cairan soda untuk melindungi banyaknya alkali yang digunakan dalam proses. Sedikitnya, pabrik soda dalam memproduksi pulp masih beroperasi di seluruh dunia dengan menggunakan bahan baku hardwood dan non-kayu yang berserat. Larutan utama yang digunakan dalam proses craft adalah natrium hidroksida dan natrium sulfida. Pada natrium hidroksida, bahan kimia pemasak utama yang berfungsi untuk mempercepat larutan atau kelarutan lignin, sedangkan natrium sulfida merupakan komponen aktif tumbuhan yang berfungsi untuk menggantikan bahan alkali yang hilang selama proses pemasakan sehingga konsentrasi larutan pemasak alkali tetap stabil. Suhu pemasakan yang digunakan umumnya berkisar antara 170 sampai 180 derajat Celcius. Suhu di bawah 170 derajat Celcius tidak memberikan keuntungan terhadap nilai pada proses craft, diantaranya bentuk lignin yang sebenarnya pada chip kayu merupakan hasil pemecahan dari ion-ion hidroksil dan hidrosulfid. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses-proses yang mempengaruhi pemasakan pulp craft. Yang pertama ada chip size, di mana ketebalan chip sangat berpengaruh dalam proses pulping. Ketika cairan pemasak akan menembus chip pada semua sisi. Jika chip tebal, cairan pemasak tidak akan menembus bagian dalam chip, sehingga bagian tersebut tidak akan terjadi pada proses pemasakan. Yang kedua ada chip bulk density, merupakan parameter yang penting pada saat pengisian digester, karena hal ini digunakan untuk menentukan pulp yang masuk dan dinyatakan dalam kilogram per meter kubik. Chip bulk density ini dipengaruhi oleh wood density dan chip size. Nah, yang ketiga ada chip moisture, yaitu punya pengaruh pada yield yang diperoleh, kappa number, dan kualitas pulp. Jika moisture terlalu rendah, maka akan sulit untuk menghasilkan sebuah chip. Dengan mengatur moisture content chip, dapat dihitung wood input yang masuk ke dalam digester, supaya dapat terjaganya konsentrasi liquor dan alkali secara konstan. Moisture content sebaiknya dijaga dalam level sekitar 40-50%. Nah, yang keempat ada bark atau kulit kayu dan kontaminasi lainnya, di mana bark sendiri merupakan komponen yang tidak diinginkan dalam produksi pulp dikarenakan bark berisi 20-30% selulosa dan 20-30%-nya zat ekstraktif dan selebihnya berisi lignin. Bark sendiri akan menaikkan konsumsi alkali dan mengurangi kekuatan pulp. Kandungan ekstraktif yang tinggi dapat menyebabkan masalah di evaporator dan pitch pada pulp mesin. Dan yang kelima ada white liquor properties, merupakan bahan kimia pemasak pada metode sulfat atau craft cycle dalam bentuk aqueous solution, di mana kandungannya terdiri dari NaOH, Na2S, Na2SO4, dan Na2CO3. White liquor digunakan untuk mengurangi kandungan lignin dalam digester dan juga untuk ekstrak selulosa. Pada proses ini digunakan digester continue. Keenam ada cooking control variable yang digunakan yaitu waktu dan temperatur. Reaksi delignifikasi bergantung pada temperatur. Kenaikan temperatur yang kecil dapat menyebabkan pengaruh yang besar pada reaksi delignifikasi, seperti kenaikan suhu 10 derajat Celcius dari 160 derajat Celcius menjadi 170 derajat Celcius akan menyebabkan 2 kali delignifikasi. Nah, yang ketujuh ada alkali chart, di mana alkali ini memiliki nilai antara 10-18% Na2O dalam dry wood tergantung dari jenis kayu, kondisi pemasakan, dan derajat delignifikasi yang dibutuhkan. Kelebihan alkali dapat menyebabkan kenaikan angka delignifikasi dan mengurangi yield. Yang terakhir ada liquor to wood ratio, di mana wood ini memiliki rasio normal yakni 3:1 atau 5:1, di mana kelebihan black liquor berasal dari digester ke chip untuk menaikkan rasio liquor wood.
Proses craft. Pada proses craft, mula-mula kayu dipotong-potong dengan mesin pemotong hingga ukurannya kurang lebih 5 cm. Potongan-potongan ini kemudian diayat. Kayu yang halus dimasukkan ke dalam digester dan akan dimasak. Setelah potongan-potongan kayu tersebut dimasukkan ke dalam digester, kemudian ditambahkan natrium sulfida dan NaOH. Kemudian dipanaskan dengan uap dan diaduk dengan suatu alat pengaduk yang terdapat di dalam digester tersebut. Digester terdiri dari A. Conveyor, yaitu alat pengangkut serpihan kayu dari chip pile ke digester bagian atas. B. Liquor header, merupakan alat penukar panas yang berbentuk tegak yang diletakkan berdampingan dengan digester. Cara kerjanya adalah cairan pemasak mengalir melewati pipa, sedangkan steam masuk di luar pipa, sehingga menjadi panas secara tidak langsung. C. Pompa sirkulasi, yaitu alat yang digunakan untuk mensirkulasikan cairan pemasak dari dalam bagian tengah digester ke bagian atas dan bawah. D. Blow tank. Alat ini adalah tangki untuk menampung bubur kayu yang sudah siap dimasak dari digester dan dilengkapi alat pengaduk. Agitator, mencampur pulp dari digester dengan black liquor sehingga bubur pulp dapat dipompa. Panas yang dihasilkan dari gas oleh blow tank diproses kembali oleh blow head akumulator sebesar alat penukar panas yang besar. E. Akumulator tank. Alat ini adalah tangki untuk menampung panas yang dihasilkan oleh blow tank oleh blowing. Panas tersebut diproses kembali dengan memanaskan air yang hangat yang akhirnya air tersebut digunakan pada bagian washing dan bleaching. Digester dan continue digester. Digester bits adalah sebuah digester besar, biasanya berukuran 70-350 meter kubik, yang diisi dengan chip dan cairan pemasak. Biasanya pabrik memiliki 6-8 digester hingga beberapa memasak yang lain dapat mengisi. Urutan proses pemasakan bit digester adalah sebagai berikut. Pertama yaitu digester dibuka dan diisi dengan chip, cairan pemasak putih white liquor, dan cairan pemasak hitam black liquor. Setelah sirkulasi awal dari penambahan cairan pemasak, chip ditambahkan sebagai isi tetap. Lalu, digester tersebut ditutup dan pemanasan dengan uap dimulai. Suhu akan naik selama sekitar 90 menit sampai suhu pemasakan dicapai. Selanjutnya itu suhu pemasakan dipertahankan selama sekitar 20-45 menit untuk proses craft. Selama waktu pemanasan, udara dan gas lainnya yang tidak dapat dikondensasikan dari digester tersebut dibuang. Lalu yang terakhir yaitu ketika pemasakan selesai, isi dari digester dibuang untuk dipindahkan ke blow tank. Digester continue adalah digester berbentuk tabung di mana chip dipindahkan melalui suatu aliran yang mengandung tahap pre-steaming, impregnasi cairan, pemasak, pemanasan, pemasakan, dan pencucian. Chip masuk dan keluar digester secara terus-menerus. Digester continue cenderung lebih efisien dalam hal ruang, lebih mudah untuk mengontrol dan memberikan hasil yang lebih baik, serta mengurangi penggunaan bahan kimia, hemat tenaga, dan lebih efisien dari digester bits dalam hal energi. Karena digester continue selalu dalam kondisi bertekanan. Pengumpan khusus harus digunakan untuk memungkinkan chip pada tekanan atmosfer untuk memasuki digester. Bertekanan tanpa membiarkan isi digester akan hilang. Katup rotari bekerja seperti pintu putar. Sebuah poket diisi dengan serpihan kayu atau sumber serat lainnya pada tekanan atmosfer. Ketika katup diputar, maka akan tersegel dari atmosfer dan kemudian membuka ke digester di mana isinya disimpan dalam prosesnya. Chip diangkut oleh feed screw. Chip melewati pengumpan bertekanan tinggi di mana cairan pemasak akan membawanya ke digester. Sebagian besar cairan dikembalikan ke penggunaan bertekanan tinggi. Impregnasi terjadi selama sekitar 45 menit pada suhu 130 derajat Celcius sehingga pemasakan akan jauh lebih seragam. Selanjutnya ada recovery boiler. Recovery boiler adalah hal yang paling utama dalam proses recovery chemical pada proses craft. Fungsi utamanya yaitu yang pertama,
menguapkan sisa kelembaban dari padatan likour. Yang kedua, pembakaran bahan organik. Yang ketiga, menyediakan panas untuk pembangkit uap. Yang keempat, pengurangan senyawa sulfur dioksidasi menjadi sulfida. Yang kelima, pemulihan bahan kimia anorganik dalam bentuk cair. Yang keenam, pengkondisian produk pembakaran untuk meminimalisir produk yang terbawa bahan kimia. Cairan heavy black liquor terdiri dari evaporator. Evaporator kemudian dimasukkan ke dalam tungku. Di dalam recovery unit, black liquor akan terpapar oleh gas panas sehingga mengalami beberapa kejadian. Kejadian itu antara lain pengeringan atau drying, pyrolysis, dan char conversion. Pemanasan menyebabkan mencairnya garam natrium yang baru dibentuk yang tersaring ke dasar tungku. Kemudian mengalir ke dalam tangki pelarutan membentuk cairan hijau atau biasa disebut green liquor. Prosedur kerja dari recovery boiler. Recovery boiler mempunyai ratusan meter pipa besi yang dimana digunakan untuk sirkulasi air. Bahan bakar black liquor dengan total solid 70% hasil dari evaporator. Kemudian dispraykan ke dalam furnace. Hasil dari proses ini menghasilkan panas, yang mana panas ditransfer ke air di dalam pipa air menjadi steam dengan temperatur 480 derajat Celcius dengan tekanan 35 kg per meter kubik. Bahan anorganik dari liquor di mana tidak terbakar terkumpul di dasar daripada furnace menjadi lelehan dan keluar melalui smelt spout masuk ke dalam dissolving tank. Di sini dicampur dengan wick wash dan dikirim ke recaustizing plant untuk diolah menjadi white liquor. 4 buah oil burner dipasang berfungsi untuk menaikkan temperatur di dalam boiler untuk membakar black liquor pada saat startup dan juga digunakan pada saat pembakaran dengan liquor tidak normal. Oil burner dapat dipakai untuk menambah kapasitas steam dari boiler selama stok liquor tidak mencukupi atau ketika kebutuhan steam untuk pabrik tidak mencukupi. Ketika black liquor dibakar, bahan kimia kebanyakan selkek atau Na2SO4 dan beberapa garam yang lain terbawa keluar dari furnace terikut oleh flue gas. Selkek akan terkumpul di dalam hopper di bagian bawah boiler dan dikembalikan ke liquor system dengan menggunakan drag chain conveyor. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.